Kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Tradisi pacu perahu di Jambi berakhir ricuh. Warga antar desa saling serang menggunakan dayung hingga membuat 2 warga terluka parah. Inilah kerusuhan yang mewarnai perlombaan pacu perahu yang merupakan tradisi tahunan penutup perayaan Idul Fitri di kawasan Ancol, Sarolangun, Jambi. Para pendukung dari 2 desa saling baku hantam, baik dengan tangan kosong ataupun dengan dayung. Kepolisian yang melakukan pengamanan pun kewalahan menghadapi massa yang beringas hingga saling lempar pun terjadi. Keributan bermula saat seorang pelajar dikeroyok dan mengadu kepada salah satu kelompok masyarakat hingga terjadi bentrok. Akibatnya 2 orang mengalami luka berat di bagian kepala hingga dirawat di rumah sakit. Kepolisian kemudian memblokade jalan lintas warga Desa Ladang Panjang hingga penggeledahan identitas warga yang melintas. Namun sejumlah warga tidak terima dan merusak kendaraan. Setelah melalui mediasi panjang, warga kedua desa pun berdamai dan sepakat untuk tidak saling serang. Sudah saya mediasi untuk melakukan perdamaian dan bersedia menandatangani nota kesepakatan. Dalam artian untuk masalah kita selesaikan cukup sampai di sini dan tidak berkelanjutan. Tradisi lomba pacu perahu merupakan kegiatan ajang tahunan penutup Idul Fitri. Namun sangat disayangkan tradisi penutupan lebaran yang seharusnya dijadikan untuk mempererat silaturahmi berujung insiden baku hantam dan menyisakan sejarah kelam perlombaan pacu perahu di Kabupaten Sarolangun. Dari Sarolangun, Jambi, Rudi Ihwan, iNews melaporkan. Seiring berakhirnya masa liburan anak sekolah, membuat arus balik di Daup 1 Jakarta kembali mengalami puncaknya Senin ini. Diprediksi sebanyak 44.000 penumpang dari sejumlah daerah di Pulau Jawa akan tiba di area Daup 1 Jakarta. Setelah sempat mengalami peningkatan sejak tanggal 24 April, arus balik di momen libur lebaran di sejumlah stasiun kereta api daerah operasi 1 Jakarta kembali mengalami puncaknya pada Senin ini. Diprediksi sebanyak 44.000 penumpang dari sejumlah daerah di Pulau Jawa akan tiba di area Daup 1 Jakarta seiring berakhirnya masa libur anak sekolah. Dari jumlah 44.000 tersebut, di mana 16.000 diantaranya itu untuk yang tiba di stasiun Pasar Senen, kemudian 15.000 lainnya tiba di stasiun Gambir, dan juga sekitar 4.000 pengguna jasa tiba di stasiun Jatinegara, dan lainnya itu ada yang tiba di Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan juga Jakarta Kota. PT KAI Daup 1 Jakarta mengimbau para penumpang kereta yang baru saja tiba untuk selalu menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal baik di rangkaian kereta ataupun stasiun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebanyak 30.000 kendaraan ke arah Jakarta di gerbang tol Cikatama terpantau lengang jika dibandingkan beberapa hari yang lalu. Walau demikian, polisi terapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Berikut laporan Ayu Pratiwi dan juru kamera Dias Triawan dari gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Tercatat lebih dari 30.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta dan sebanyak 12.000 kendaraan melintas ke arah Palimanan dan juga Trans Jawa. Rekayasa lalu lintas diberlakukan yaitu one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek dan dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 72 hingga kilometer 47. Volume kendaraan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Rekayasa lalu lintas rencananya akan diberlakukan hingga jam 12 malam. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya apabila terjadi penurunan volume kendaraan sebelum jam 12 malam, kemungkinan rekayasa lalu lintas ini dapat diberhentikan. Kebalikannya, jika nantinya volume kendaraan terus mengalami peningkatan, maka rekayasa lalu lintas ini bisa saja kembali terus dilanjutkan hingga keesokan harinya. Dan melihat dari situasi arus lalu lintas yang terpantau ramai lancar, para pengendara dihimbau untuk menjaga batas kecepatan yaitu minimal 60 km per jam dan maksimal 80 km per jam. Dari Cikampek, Jawa Barat, Ayu Pratiwi, Dias Triawan, iNews melaporkan.
Akhir libur Lebaran 2023, petugas gabungan serta warga membersihkan pantai Pangandaran, Jawa Barat. Informasinya kami hadirkan untuk Anda.